Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan nama anggota Nurhana Nufitasari, Yusa, Ahmad Firdaus, dan Safi'i. Kami akan mempresentasikan tokoh penghimpun hadis, biografi, dan karya-karyanya dalam mata kuliah studi Quran Hadis. Para imam penghimpun hadis beserta karya-karyanya. Yang pertama, Imam Malik bin Anas. Kedua, Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Tiga, Imam An-Nasai. Empat, Abu Dawud. Lima, Imam Bukhari. Enam, Imam Muslim. Tujuh, Ibnu Majah. Dan delapan, At-Tirmizi. Yang pertama, Imam Maliki bin Anas. Imam Maliki bin Anas mempunyai nama lengkap: Abu Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi. Beliau terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijjah. Imam Malik bin Anas merupakan keturunan bangsa Arab dari dusun Dhu Asbah, yakni sebuah dusun yang ada di kota Hamyar. Beliau lahir pada tahun 94 Hijriah atau 712 Masehi di kota Madinah. Saat kecil, beliau terdidik dalam suasana lingkungan yang kondusif dan mendukung. Beliau merupakan anak yang cerdas dan mempunyai daya ingat yang tinggi. Pada saat tumbuh dewasa, beliau mengayuh langkahnya ke kota Madinah guna untuk menimba ilmu pengetahuan. Kitab Al-Muwatta merupakan karya monumental Imam Malik dalam bidang hadis. Selain kitab Al-Muwatta, beliau juga menghasilkan karya-karya lainnya, di antaranya Risalah ila Ibnu Wahab fi Al-Qadar, Kitab An-Nujum, Risalah fi Adqiyah, dan Tafsir Gharib Al-Quran. Yang kedua, Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Imam Ahmad mempunyai nama lengkap: Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hilal bin As'ad Asy-Syaibani Al-Marwazi, atau biasa dikenal dengan Imam Hambali. Beliau lahir pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 781 Masehi di Marw. Saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afghanistan, dan utara Iran. Imam Hambali wafat pada tahun 241 Hijriah di kota Baghdad, Irak. Imam Hambali merupakan salah satu seorang ulama mujtahid di bidang fikih. Mazhabnya disebut dengan mazhab Hambali. Adapun karya-karya Imam Hambali, yang pertama Kitab Al-Musnad, Tafsir Al-Quran, Kitab An-Nas wal Mansukh, Kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'aqqar, Kitab Al-Manasik Al-Qabir. Yang ketiga, Imam An-Nasai. Imam An-Nasai memiliki nama lengkap Abdurrahman Ahmad Ibnu Syu'aib bin Ali Ibnu Abi Bakar Ibnu Sinan An-Nasai. Beliau dikenal dengan sebutan An-Nasai. Lahir pada tahun 215 Hijriah dan wafat pada hari Senin tanggal 13 Safar 303 Hijriah di Palestina. Kemudian dikuburkan di Baitul Maqdis. Imam An-Nasai termasuk di antara ulama yang ahli di bidang hadis. Dan karena ketinggian sanad hadisnya, menurut para ulama ahli hadis, Imam An-Nasai lebih kuat hafalannya dibandingkan dengan Imam Muslim. Kitab Sunan An-Nasai lebih sedikit hadis doifnya setelah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karangan-karangan beliau yang sampai kepada kita telah diabadikan oleh prasejarah, antara lain As-Sunnah Al-Kubra, As-Sunnah As-Sugra, Al-Qasais, Fadl As-Sahabah, dan Al-Manasik. 4. Abu Dawud. Abu Dawud memiliki nama lengkap Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ad bin Ishaq
bin Bashir bin Ammar bin Amron al-Addi as-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah. Abu Dawud wafat di kota Basrah tanggal 16 Syawal 275 Hijriah dan disolatkan jenazahnya oleh Abbas bin Abdul Wahid al-Hashimi. Imam Abu Dawud adalah seorang perawi hadis yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis, lalu milih menulis 4.800 yang diantaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Untuk mengumpulkan hadis, beliau pergi ke Saudi Arabia, Irak, Khurasan, Mesir, Nishabur, Marv, dan tempat-tempat lainnya, yang dijadikan sebagai salah satu seorang ulama paling luas perjalanannya. Beliau juga mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya atau dari guru besar. Di antara guru-guru beliau yakni Imam Ahmad, Al-Qanabi, Sulaiman bin Harb, Abu Amr ad-Dariri, dan lain sebagainya. Semasa hidup, Imam Dawud menghasilkan karya-karyanya, di antaranya Al-Marasil, Masail al-Imam Ahmad, An-Nasal wal Mansukh, Risalah fi Kitab As-Sunan, Al-Zuhud, Ijabataan, Sholawat Al-Jururi. 5. Imam Bukhari. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Jafi bin Bardibah al-Bukhari. Ia dilahirkan bulan Syawal tahun 194 Hijriah di negeri Bukhara, Uzbekistan, sehingga ia lebih dikenal dengan Al-Bukhari. Dalam kitab As-Siqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Al-Bukhari dikenal sebagai orang yang waro', dalam arti berhati-hati terhadap hal yang bersifat subhat atau ragu-ragu, hukumnya terlebih yang haram. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara, dan guru-guru lainnya seperti Al-Madini, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf Al-Farabi. Bukhari menulis sebanyak 9.082 hadis dalam karya monumentalnya Al-Jami' As-Sahih atau yang dikenal sebagai Sahih Bukhari. Selain karya tersebut, terdapat banyak karya lainnya seperti Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Duafa, As-Saghir, At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Awsah. 6. Imam Muslim. Nama lengkapnya Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisabaru. Ia lahir pada tahun 202 Hijriah dan meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 261 Hijriah atau 5 Mei 875 Masehi. Di usia 55 tahun dan dikuburkan di Naisaburi. Imam Muslim telah menyusun beberapa karangan, yakni kitab sahihnya, yaitu Sahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Sahih Bukhari. Kedua kitab hadis sahih ini biasa disebut dengan As-Sahihain. Ia belajar hadis sejak usia 16 tahun dan berguru ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan negara-negara lainnya. Beliau meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya. Di antaranya Al-Jami' As-Sahih, Al-Mustad Al-Kabir, Al-Asma' wal Kuna, Al-Ilal Al-Aqran, Su'alat Ahmad bin Hambal, Al-Intifa bi Uhubisiba, Al-Mudaromin, dan lainnya. Dengan karya yang termasyhur adalah As-Sahih, lengkapnya Al-Musnad, As-Sahih, Al-Muqtasar min As-Sunan bin Naql Al-Adl Rasulullah. 7. Ibnu Majah.
Ibnu Majah adalah nenek moyang yang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota Iran. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ar-Rabai Al-Qazwini Ibnu Majah. Ia dilahirkan di Qazwin pada tahun 207 Hijriah. Beliau wafat pada bulan Ramadan tahun 273 Hijriah. Ibnu Majah menyusun kitab Sunan yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Ibnu Majah. Sunan ini merupakan salah satu sunan yang keempat dalam sunan. Dalam sunan ini banyak terdapat hadis dhaif, bahkan tidak sedikit hadis yang mungkar. Selama hidupnya, Ibnu Majah banyak menghasilkan karya, di antaranya Tafsir Al-Quran Al-Karim, At-Thorih, dan Sunan Ibnu Majah. 8. At-Tirmizi. Nama lengkap beliau adalah Imam Al-Hafiz Ibu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmizi. Ia adalah salah seorang ahli hadis. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah. Sejak kecil, Abu Isa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadis. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri, yaitu negeri Hijaz, Irak, Khurasan, dan lainnya. Sekaligus mendengar, menghafal, dan kemudian mencatat hadis yang diperolehnya dengan baik. Menurut Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban, kritikus hadis menggolongkan At-Tirmizi ke dalam kelompok thiqat atau orang-orang yang dapat dipercayai dan kokoh hafalannya. Menurut Abu Ya'la Al-Khalili dalam kitabnya Ulumul Hadis menerangkan bahwa Muhammad bin Isa At-Tirmizi adalah seorang penghafal dan ahli hadis yang baik yang telah diakui oleh para ulama. Imam At-Tirmizi banyak menulis kitab, di antaranya Al-Jami Al-Mukhtasar min As-Sunan Rasulullah, terkenal dengan Sunan At-Tirmizi, Tawarikh Al-Ilal At-Tarikh, Al-Ilal Al-Qabir, Asy-Syamil An-Nabawiyah, Az-Zuhud, Asma As-Sahabah, Al-Asma wal Kunya, Al-Athar, Al-Mauqufah. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa para tokoh tersebut adalah tokoh yang mempunyai jasa besar dalam penghimpunan hadis-hadis dari Nabi SAW. Para penghimpun hadis di atas adalah beberapa dari para penghimpun hadis yang dimana karya-karyanya dikenal banyak orang, dikarenakan tulisan karya mereka sangat memberikan manfaat kepada umat Islam yang tidak diragukan lagi kualitasnya secara individu berbagai segi, sehingga banyak orang yang menggunakan karya-karya mereka sampai masa kini. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.